Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, yaitu lebih manis dari madu, yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-97 sampai yang ke-104. Saya rindu kita boleh membaca secara bergantian. Mazmur 119 ayat yang ganjil, Bapak Ibu boleh membaca ayat yang genap, demikian sampai ayat yang ke-104. Mazmur 119 ayat 97, demikianlah firman Tuhan. Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada sebab aku memegang kitab-kitab. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang kepada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Dari titah-titah-Mu ku beroleh pengertian, itulah sebabnya aku memuji segala jalan Selah. Berbahagialah setiap kita yang kesukaannya ialah firman Tuhan, yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih lanjut gitu ya, siapa yang tidak mengenal dengan binatang ini, Bapak Ibu Saudara? Ada yang tahu binatang apa ini? Keong. Siput ya, ini siput Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara coba tebak ya, kalau siput itu cangkangnya bisa dilepas atau tidak? Menurut Bapak Ibu, bisa atau tidak? Bisa? Bisa atau tidak? Bisa ya? Atau tidak? mulai ragu nih. Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Nah, Bapak Saudara, ternyata sebenarnya seekor siput itu cangkangnya itu nggak bisa dilepas. Dia berbeda dengan kelomang yang kita suka tiup-tiup gitu masih kecil ya, gitu ya. Dia keluar karena kebauan mulut kita gitu. Waduh, bau nih, mendingan aku keluar gitu dari rumahku. Nah, itu dia berpindah-pindah ya. Dia akan mencari rumah yang lebih besar lagi ketika badannya tuh lebih besar. Tapi kalau siput, dia memang dari lahir Bapak Saudara, dia itu punya seperti udah ada cangkangnya itu ya. Bisa dibilang ada cangkang kecilnya gitu ya, yang kelihatannya masih transparan, dan si siput ini perlu kalsium ibaratnya ya untuk mengeraskan cangkangnya. Gimana caranya? Betapa hebatnya Tuhan ya. Ketika dia lahir, nah cangkang telurnya itu nanti dia makan, nah itu yang akan menjadi sumber kalsium gitu ya, yang akan menguatkan bagi cangkangnya. Nah, seiring pertumbuhan siput Bapak Saudara, maka cangkangnya pun akan bertumbuh juga. Makanya orang-orang bisa mengetahui berapa usia siput itu dari lingkaran cangkangnya. Jadi pusarannya itu di tengah gitu ya. Nanti dia semakin besar, maka cangkangnya itu juga akan membesar dan membesar gitu. Nah, Bapak Saudara, ternyata menariknya cangkang siput bukan cuma sebagai pelindung. Kalau kelomang kan sebagai pelindung ya, dia apa-apa dia langsung bersembunyi gitu di baju besinya gitu ya. Tapi siput itu bukan cuma sebagai baju besinya dia, tapi ternyata Bapak Saudara, cangkangnya itu berfungsi sebagai organ tubuhnya juga. Kalau kita melihat sedikit ya, ini biologi dikit ya, anatomi tubuh siput Bapak Saudara ya. Alat pernafasannya pun ada di cangkangnya itu ya. Ini ada paru nih ya. Ini ada pergantian dari oksigen gitu ya. Itu ada di dalam cangkangnya itu. Semuanya itu ada di dalam cangkangnya. Nah, jadi Bapak Saudara, kalau si siput ini sok-sokan gitu ya, dia ngelihat kelomang, kok dia bisa lepasin cangkangnya sih? Aku juga mau lepasin. Nah, Bapak Saudara, itu sama saja dengan si siput ini bunuh diri sebenarnya. Karena cangkangnya itu adalah organ yang vital bagi dia, bukan cuma untuk sebagai pelindungan, tetapi juga organ tubuhnya ada di dalam cangkang itu. Nah, Bapak Saudara, ibarat siput dengan cangkangnya yang nggak bisa dilepaskan, maka kita bisa mengatakan sebenarnya kehidupan orang percaya,
kehidupan anak-anak Tuhan sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari yang firman Tuhan. Firman Tuhan itu ibarat seperti cangkang siput, itu sebagai pelindung kita, yang melindungi, yang menopang kita, yang menuntun kehidupan kita. Firman itulah yang seharusnya menjadi penjaga jalan kita, langkah kita hari demi hari dalam kita menjalani hari, Bapak Saudara. Tapi kenyataannya Bapak Saudara, ada juga hari ini yang seringkali menyangka, firman Tuhan itu ya, Alkitab, capek bacanya, nggak paham gitu ya, nggak ngerti. Atau bahkan kita mengatakan nggak ada waktu. Saya udah sibuk kerjaan di rumah juga, saya juga sudah aktif melayani, cukuplah saya melayani. Cukuplah saya aktif di dalam pelayanan demi pelayanan. Firman Tuhan nanti dulu dah. Tapi Bapak Saudara, sebenarnya ketika kita berpikir demikian, kita sebenarnya sedang membunuh kehidupan rohani kita. Memang tampaknya kita masih hidup ya, masih kayak nggak ada apa-apa gitu ya, nggak seperti ciput ya, ketika dilepas langsung mati gitu ya. Tapi perlahan demi perlahan, kehidupan spiritual kita, kehidupan rohani kita sudah akan dipastikan mati perlahan. Karena itu jemaat kekasih Kristus, di dalam bulan Oktober ini, bulan reformasi ini, mari kita kembali merenungkan ya, betapa penting dan nikmatnya firman Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Bukan sekedar sebuah kewajiban, bukan cuma sekedar sebuah paksaan ataupun ancaman gitu ya, tapi sesuatu yang kita nikmati. Dan itulah yang pemazmur sedang saksikan dalam mazmur ini, Bapak Saudara. Ini sebenarnya sebuah kesaksian pribadinya dia, seperti tadi paduan suara gitu ya, menyaksikan kebaikan Tuhan. Nah, sebenarnya ini adalah ayat pemazmur itu sedang menyaksikan betapa nikmatnya firman Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, pemazmur ini memulai ayatnya dengan sesuatu yang sangat manis dan dalam ya. Dia berkata, betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkan sepanjang hari. Saudara, pemazmur tidak memulai dengan perkataan, aku menghormati Tauratmu, aku mau mempelajari Tauratmu, aku mau membaca Tauratmu. Enggak. Dia memulai dengan sesuatu yang sangat nuansanya tuh personal dan sangat manis. Betapa ku cintai Tauratmu. Saudara, cinta di sini mengungkapkan sebuah relasi. Bagaimana pemazmur mau mengatakan bahwa ketika aku mencintai firman, maka itu sama dengan wujud aku mencintai Tuhan. Saudara, ketika kita mencintai firman Tuhan, Alkitab, maka kita sebenarnya sedang mencintai Tuhan yang berbicara di dalam firman Tuhan ini. Dengan kata lain, ketika kita menolak membaca firman, maka sama saja kita sedang menolak Tuhan yang berfirman dalam hidup kita. Sudah, ketika pemazmur berkata bahwa dia mencintai firman itu sebagai wujud dia juga mencintai Tuhan, dia mengatakan bahwa dia merenungkannya sepanjang hari, saudara. Merenungkannya dalam bahasa Ibrani siyah itu bukan hanya direnungkan ya, cuman didiemin gitu ya, tapi sesuatu yang digumamkan, diperkatakan terus, dipikirkan terus terputar di pikirannya. Ini bayangannya seperti seseorang yang sedang jatuh cinta gitu ya. Bapak Saudara mungkin mengingat lagi masa-masa jatuh cinta, atau yang belum pernah jatuh cinta, dibayangin dulu ya. Rasanya gitu ya, ada seseorang yang kita kasihi dan itu tuh selalu nempel di pikiran kita. Kita bangun tidur langsung, dia lagi ngapain ya? Dia udah makan belum ya? Dia udah ini belum ya? Aku kok belum chat dia ya, dan sebagainya. Sesuatu yang kita gumamkan, sesuatu yang kita pikirkan terus menerus, itu penggambaran seperti itu, saudara. Bagaimana firman Tuhan bagi sang pemazmur bukan sesuatu yang dia baca hanya beberapa kali gitu ya, tetapi yang dia renungkan sepanjang hari. Ini sesuatu yang hiperbola sebenarnya, dan ini namanya juga mazmur ya, puisi ya, ada nuansa hiperbola ya, sepanjang hari. Bukan berarti dia nggak ngapa-ngapain sepanjang hari ya, tetapi sepanjang hari itu dia gumamkan, dia renungkan, dia terus putar firman itu dalam pikiran. Saudara, kalau kita mencintai seseorang dan kita mau mendengarnya setiap hari, maka demikian juga dengan Tuhan. Bukti kita mencintai Tuhan adalah kita mencintai firman-Nya.
Kita menikmati Tuhan yang bersabda kepada kita. Cinta sejati kepada firman bukanlah sebuah kewajiban rohani Bapak Saudara, tapi sebuah respons kasih kepada Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Allah sudah terlebih dahulu menyayangi kita, maka itulah cinta Allah itulah yang mendorong kita untuk mencintai firman itu. Jadi mencintai firman bukan bicara tentang berapa banyak waktu yang kita berikan kepada Tuhan, tetapi seberapa rindu hati kita untuk ngobrol, berkomunikasi, mendengar firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, dari cinta kepada firman, maka ada buah yang dihasilkan, yaitu hikmat ilahi yang menuntun pikiran dan tindakan orang-orang yang mencintai firman itu. Pemazmur bahkan berkata bahwa ketika dia merenungkan firman Tuhan itu sepanjang hari, dia berkata bahwa sekarang aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, daripada guruku, bahkan dari orang-orang tua sekalipun. Saudara, di sini bukan berarti pemazmur sedang menyombongkan dirinya gitu ya. Oh, aku lebih tahu firman Tuhan, kamu nggak usah ngajarin aku. Enggak. Sebenarnya pemazmur ini bukan sebuah kesombongan di sini, tapi itu menunjukkan bagaimana sebuah kegembiraan hatinya, bagaimana pengalaman pribadinya yang membaca firman, yang mencintai firman itu, kemudian memberikan dia hikmat yang Allah berikan kepadanya. Hikmat yang melampaui akal manusia, hikmat yang melampaui standar manusia pada waktu itu. Kalau kita melihat ada 3 kategori orang yang digambarkan oleh pemazmur. Yang pertama adalah musuh gitu ya. Musuh itu kita bisa bayangin seseorang yang punya strategi ya, namanya juga musuh gitu kan, pengen mencelakakan, menjatuhkan gitu ya. Strategi-strategi yang mungkin cerdik dan sangat-sangat ini ya, menjatuhkan, dan itu pemazmur bilang melebihi strategi manusia. Aku punya hikmat ilahi yang Tuhan berikan. Kemudian kepada guru-gurunya. Nah, ini guru juga mungkin kita kesannya kayak muridnya sombong gitu ya. Tapi sekali lagi kemungkinan besar gitu ya, penafsir mengatakan guru-guru ini adalah guru-guru yang memang tidak mengandalkan firman Tuhan dalam hidupnya, hanya sekadar pengetahuan yang dibagikan. Karena itu pemazmur mengatakan dibandingkan pengetahuan, aku lebih bijaksana karena punya hikmat yang Allah berikan. Kemudian kepada orang-orang tua. Nah, ini orang-orang tua biasanya bijaksana karena pengalaman hidupnya, benar ya. Ada asam garam kehidupannya yang membuat lebih bijaksana daripada anak-anak muda gitu ya. Tapi pemazmur mengatakan dibandingkan pengalaman hidup, aku mengalami sendiri bersama dengan Tuhan yang memberikan hikmat kehidupan. Saudara, karena itu hikmat sejati tidak berasal dari strategi, pengalaman ataupun kepandaian manusia semata, melainkan dari ketaatan kepada firman Tuhan. Itulah yang disaksikan oleh pemazmur. Dan kemudian kita lihat sebagaimana itu juga dikatakan dalam Amsal 9 ayat 10 Bapak Saudara. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mengenal yang Maha Kudus, itulah pengertian. Permulaan hikmat bukan strategi manusia, bukan kepandaian semata, bukan sebuah pengalaman hidup semata, tapi sikap hati yang takut akan Tuhan, yang membuat bagaimana firman Tuhan itulah yang menjadi bimbingan di dalam kehidupan kita. Ada sebuah kepekaan rohani Bapak Saudara. Ketika kita mau dididik oleh firman, maka kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, dan mana yang tampaknya benar. Saudara, suatu kali gitu ya, saya ketemu dengan teman lama saya gitu ya, teman SMA waktu itu ya. Karena dia adalah seorang Kristen gitu ya, dan saya jadi ini ya, karena cukup dekat saya jadi nanya dia gitu ya, gimana kamu masih ke gereja nggak gitu ya. Terus dia bilang, oh aku masih ke gereja kok, wah bagus juga gitu ya. Terus lalu dia bilang gitu ya, kemarin dia baru berulang tahun gitu ya, dan dia lagi suka banget sama pendeta Philip Mantova ya, seorang hamba Tuhan dari gereja Mawar Sharon. Dia suka sekali dengar firman-Nya, dia seneng dengar khotbahnya gitu ya, dan dia katakan salah satu wish dia ya, harapan dia ketika dia ulang tahun kemarin, dia mau jadi pribadi yang lebih baik seperti pendeta Philip Mantova, dia bilang gitu ya. Wah, saya bilang
bagus ya. Tapi pertanyaan saya kemudian adalah, hari ini udah baca Alkitab belum kamu? Ya. Lalu dia bilang, baca Alkitab gitu ya. Aku mau jadi lebih baik dulu aja lah, baca Alkitab nanti dulu. Aku mau jadi pribadi yang baik dulu. Nanti abis itu baru baca Alkitab. Lalu saudara, di situ saya tergelitik gitu ya. Dari mana kita tahu kita menjadi pribadi yang baik? Dari mana kita tahu kita ada di jalan yang benar? Kalau bukan dari firman Tuhan, bukan? Apa yang menjadi standar kebenaran kita? Apa yang menjadi fondasi hidup kita? Bukankah firman Tuhan? Saudara, kita hidup di tengah dunia yang sangat membanjiri kita dengan berbagai macam kebenaran-kebenaran. Tapi firman Tuhan itu adalah kompas rohani yang menjadi kompas kehidupan kita di tengah dunia yang tak berarah ini, saudara. Kalau kita memperhatikan kebenaran-kebenaran dunia, seakannya benar, tapi kalau kita meneliti lebih dalam, saudara, itu belum tentu benar. Misalnya, mulai terbanyak tergaungkan gitu ya, love yourself, be the best version of you, jadilah dirimu yang terbaik. Hari ini kamu harus jadi lebih baik daripada kemarin, hari besok kamu harus jadi lebih baik dari kemarin ya. Jadilah dirimu versi yang paling terbaik dalam hidupmu. Benar nggak saudara? Benar ya kan? Ada kebenaran di situ. Memang kita harus jadi orang lebih baik. Tapi apa motivasi kita jadi orang lebih baik? Apa fondasinya? Diri kita sendiri bukan? Tapi di dalam kebenaran firman Tuhan kita tahu bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa, sehingga fondasi kita mengandalkan diri kita itu sesuatu yang sia-sia, karena kita mengandalkan diri manusia yang berdosa ini. Tapi kita tahu dalam kebenaran firman Tuhan kita memang dituntut menjadi pribadi yang lebih baik, tapi karena kita mau mencintai Tuhan Yesus yang mengasihi kita terlebih dahulu. Itulah motivasi kita. Kenapa kita mau menjadi pribadi yang jauh lebih baik? Karena kita mau mengasihi Tuhan lebih baik dalam hidup kita. Kita mau terus mengingat dan bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Maka kita mau menjadi pribadi yang terus meninggalkan dosa, terus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Itu motivasi kita, bukan saudara? Dan itu ada banyak sekali saudara, kebenaran-kebenaran dunia yang nampaknya benar. Tapi ketika kita pikirkan jauh lebih dalam, belum tentu itu kebenaran yang sejati. Maka itu Bapak Saudara, biarlah firman Tuhan itu menjadi kompas kehidupan kita, menjadi pengarah kehidupan kita. Kalau kita mau menjadi pribadi yang baik, melalui firman Tuhan. Kalau kita menjadi pribadi yang lebih benar hidupnya, firman Tuhanlah kompas kehidupan kita. Kemudian pemazmur juga berkata bahwa setelah dia merenungkan itu semua dan dia menikmati itu semua, maka dia berkata bahwa firman Tuhan itulah menjadi tuntunan dalam kehidupannya dia itu. Terhadap segala kejahatan aku menahan kakiku supaya aku berpegang kepada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu sebab Engkaulah yang mengajar aku. Saudara, bagian ini menggambarkan bagaimana cinta kepada firman Allah itu tidak berhenti kepada pengetahuan dan perasaan, tapi menuntun kepada tindakan yang nyata. Dia menahan kakinya. Menahan kaki itu sebuah keputusan yang aktif ya, bukan ditahan oleh firman, bukan, tapi dia menahan kakinya. Kita tahu kita semua manusia berdosa, kita sudah diselamatkan Kristus pun kita masih ada dalam darah dan daging ini gitu ya. Kita masih jatuh dalam dosa demi dosa. Tetapi pemazmur mengatakan ketika dia mau mencintai firman yang sama dengan mencintai Tuhan, maka dia kemudian mau ada sebuah keputusan aktif untuk tidak mengambil langkah ke arah yang salah itu. Dia menahan kakinya karena dia tidak mau melukai hati Tuhan yang dia cintai. Saudara, di dalam dunia ini ada banyak jalan yang ditawarkan oleh dunia. Ada jalan yang menyenangkan, jalan yang menguntungkan, tetapi seringkali berlawanan dengan kebenaran firman. Tapi maukah kita memilih firman Tuhan itu menjadi kompas moral kita itu ya, yang menuntun kita supaya kita tidak tersesat di tengah banyaknya pilihan dunia ini. Dan kemudian pemazmur mengatakan bahwa aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu sebab Engkaulah yang mengajar aku. Saudara, di sini ada nuansa yang personal lagi.
Kalau tadi dia mengatakan aku lebih bijaksana daripada musuh, daripada orang-orang tua gitu, daripada guru-guru. Itu bukan karena kesombongan dirinya, tapi dia menyadari bahwa sebab Tuhan sendirilah yang mengajar dia. Ada sebuah nuansa personal di sini. Ada sebuah relasi lagi yang dibangun di sini. Bagaimana dia sadar bahwa hikmat yang sejati itu bukan berasal dari manusia semata, tapi berasal dari relasi yang hidup, relasi yang nyata dari Allah Sang Guru itu. Pemazmur belajar bukan sekedar dari kitab Taurat ini, dari firman Tuhan ini, tapi dia belajar kepada Allah Sang Guru yang Maha Kasih itu. Saudara, bukankah itu juga yang kita lihat dalam teladan yang sempurna dalam Kristus Yesus? Ketika dia dalam kemanusiaannya, dia dicobai oleh iblis gitu ya, di padang gurun setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam. Maka Tuhan Yesus membantah perkataan iblis itu dengan firman Tuhan yang dia katakan juga. Saudara, tapi di sini firman di sini bukan cuma sekedar hafalan di kepala. Sehingga kita menghafal 3 ayat itu, terus kemudian nanti kalau ada apa-apa kita keluarkan 3 ayat itu sebagai kayak jimat gitu ya, bahwa iblis akan kalah dengan 3 perkataan firman ini. Enggak. Firman ini bukan sekedar lahir dari ayat hafalan di kepala Yesus, tetapi nyata dia alami dalam hidupnya. Ketika iblis berkata, kamu lapar, buatlah roti, buatlah batu jadi roti, kan kamu anak Allah. Lalu Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang Allah keluarkan. Itu bukan sesuatu yang Yesus katakan sebagai formalitas saja, tapi dia benar-benar mengalami itu. Bagaimana dia dalam berpuasa itu, dia menikmati kebersamaannya dengan Sang Bapa itu. Ketika dia ditawarkan seluruh dunia ini, dikatakan sembahlah aku dan kamu nggak usah melewati jalan salib itu. Maka Yesus, dia bukan cuma sekedar hafalan, hanya kepada Allah saja kamu sembah, tapi itu sebuah relasi yang nyata, bahwa ketaatannya, kesetiaannya kepada Bapa itu nyata di dalam perkataannya hari demi hari. Saudara, dari sini kita melihat bagaimana ketaatan pemazmur dan Yesus itu menjadi sebuah teladan bagi kita, bahwa firman Tuhan itu adalah pagar yang melindungi kita, bukan penjara yang membatasi. Saya ulangi, firman Tuhan adalah pagar yang melindungi, bukan penjara yang membatasi. Sudah ada banyak orang Kristen yang berpikir ketika dia mau hidup di dalam kebenaran firman, maka dia hidup di dalam penjara. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Penjara. Tapi saudara, yang ditawarkan oleh Tuhan di dalam kebenaran firman ini bukanlah penjara, tetapi pagar yang melindungi. Bukankah ketika kita hidup kudus di hadapan Tuhan, kita sedang menyelamatkan diri kita sendiri? Bukankah ketika kita menaati firman Tuhan untuk menghormati orang tua, itu pun juga adalah untuk kebaikan kita sendiri? Bukankah ketika kita diajar oleh Tuhan untuk hidup jujur, berintegritas di hadapan Tuhan, bukankah itu untuk menyelamatkan diri kita sendiri? Firman Tuhan itu bukan pagar, bukan penjara yang membatasi, tapi adalah pagar yang melindungi kita, supaya kita menikmati kehidupan yang penuh di dalam Tuhan, damai, sukacita dan berkat yang penuh, meskipun itu adalah jalan yang sulit. Tetapi firman Tuhan adalah pagar yang melindungi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Saudara, kemudian pemazmur menutup mazmurnya dengan kalimat yang begitu indah yang menjadi tema kita hari ini ya, bahwa betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Saudara, di sini sekali lagi ada nuansa personal, nuansa bagaimana dia sendiri yang mengecap rasa itu. Dia sendiri yang mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan melalui firman itu, dan dia bersaksi betapa manis firman-Mu itu bagi hidupku. Saudara, kata manis di sini menunjukkan sebuah ada kenikmatan batin, kepuasan rohani yang mendalam yang nggak bisa digantikan oleh apapun. Itulah yang membuat
Pemazmur katakan lebih manis daripada madu. Saudara, madu itu pada zaman itu, zaman timur dekat kuno waktu itu adalah barang yang mahal karena manisnya itu sangat manis gitu ya. Itu adalah barang yang mahal, yang berharga. Sehingga ketika pemazmur mengatakan lebih dari manisnya madu, maka dia akan mengatakan bahwa betapa berharganya firman Tuhan itu dibandingkan kesenangan dunia. Bahkan beberapa penafsir mengatakan bahwa manisnya ini juga bisa diibaratkan seperti sirup kurma gitu ya. Sirup kurma itu jauh lebih natural, tidak semahal madu, jauh lebih natural dan lebih tersedia gitu ya. Jadi dengan kata lain, manisnya ini pun nggak habis dirasakan. Jadi ketika pemazmur mengatakan aku menikmati pembacaanku, relasiku dengan firman Tuhan ini, itu bukan sesuatu yang sesaat, sesekali gitu ya. Ini enak, besok nggak enak gitu ya. Tapi sesuatu yang dia terus rasakan, manis yang nggak habis dia rasakan itu. Firman Tuhan itu bukan cuma sekedar sebuah informasi yang memenuhi kepalanya, tetapi sebuah pengalaman yang menghidupkan. Nah, kenikmatan ini juga bukan kenikmatan yang dangkal loh saudara ya, tapi sebuah perasaan senang. Dia kemudian menegaskan di ayat yang 104 ya. Dia berkata, aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman yang manis itu kemudian membawa pengertiannya dan bahkan pertumbuhan rohaninya. Saudara, seseorang yang mencicipi gitu ya, semakin seseorang mencicipi manisnya firman Tuhan, maka semakin tajam pula kepekaan rohaninya terhadap yang benar dan yang palsu. Ibarat seperti ini deh Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Saudara mungkin pernah makan ayam goreng gitu ya, ayam goreng abang-abang di pinggir jalan gitu ya, yang jualnya cuma 5.000, 10.000 gitu ya. Bapak Ibu makan itu ya, wih enak ya ayamnya ya, mantap. Terus Bapak Ibu ternyata diajak makan gitu ya. Ayo kita makan di sebuah tempat fried chicken yang restoran gitu ya. Bapak Ibu makan maka ada perasaan yang beda bukan? Wih lebih nikmat ini ya ayamnya ya, lebih montok, lebih berasa gitu ya. Misalnya Bapak Ibu diajak lagi ke tempat yang lebih mahal lagi gitu ya. Ayam goreng yang abang-abang ini makan lagi, wih nikmatnya lebih juicy lagi ya, lumer di mulut gitu ya. Nah Bapak Ibu sekarang setelah makan yang nikmat itu, terus balik makan yang abang-abang gitu ya, bisa nikmat lagi nggak saudara? Kayak tergantung kantong ya. Kalau kantongnya tinggal 5.000 nikmat dah, yang penting kenyang gitu ya. Tapi lidah kita nggak usah bohong ya, pasti udah nggak nikmat lagi ya, nggak senikmat pertama kali kita makan. Demikian juga pemazmur mengatakan ketika dia menikmati manisnya firman Tuhan itu, maka dia bisa mengatakan aku benci terhadap segala dosaku. Dulu dosanya itu nikmat, dulu jalan dustanya, kejahatannya itu nikmat. Tetapi ketika dia menikmati firman itu, dia mengecap manisnya itu dan betapa nikmatnya lebih dari manisnya madu bahkan. Maka dia bisa berkata, sekarang aku benci terhadap dosa-dosaku. Aku muak, aku jijik dengan segala kejahatan yang aku lakukan dahulu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, salah satu cara bagaimana kita keluar dari kecanduan dosa kita, keluar dari kebiasaan lama kita, adalah kita mengganti cinta kita. Kalau selama ini kita mencintai diri kita, mencintai dosa kita, menikmati itu, maka kita perlu menggeser cinta itu, menggeser nikmatnya itu kepada Tuhan dan firman-Nya. Sehingga kita tidak lagi menikmati segala dosa kejahatan itu, karena kita menikmati betapa firman Tuhan, relasi bersama dengan Tuhan, betapa firman-Nya itu sungguh memuaskan dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, disinilah kita melihat perbedaan antara manis dunia dengan manis yang ditawarkan oleh firman Tuhan. Mungkin dunia menawarkan banyak hal yang manis, tapi hanya di awal. Pujian, popularitas, keberhasilan, kenikmatan.
Nikmat Bapak Saudara, manis memang. Tapi hanya sesaat. Kita akan bosan, kita akan merasa fana dengan hal itu. Tapi firman Tuhan justru sebaliknya. Kadangkala terasa gak enak rasanya ya. Terkadang kita harus meninggalkan ego kita, harus melawan kedagingan kita, harus melawan dosa kita. Tapi pada akhirnya itu membawa sesuatu yang manis, membawa kemanisan yang sejati itu, yang tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Ketika kita mencicipi manis firman Tuhan, maka kita akan jauh lebih peka untuk membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Saudara, inilah pemazmur mengalami bagaimana firman Tuhan bukan hanya membuatnya lebih bijak, tetapi juga menjaga langkahnya. Bahkan sekarang secara klimaks memuaskan hatinya itu. Inilah puncak pengenalan rohani yang sejati. Ketika seseorang bukan hanya tahu firman, tetapi dia mencintai dan menikmatinya. Saudara, inilah undangan yang jelas bagi setiap kita. Dalam bulan reformasi ini menjadi sebuah ingat-ingatan bagi kita. Bagaimana firman Tuhan itu adalah fondasi dasar bagi orang-orang Kristen. Itu sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan. Bukan sesuatu yang bisa kita abaikan, kita sepelekan begitu saja. Tapi firman Tuhan itu adalah fondasi yang menjaga langkah kita hari demi hari. Saudara, ada sebuah kutipan yang seringkali menegur saya gitu ya dalam saya membaca firman gitu ya. Quotes-nya adalah seperti ini ya. Jangan katakan Allah itu diam ketika Alkitabmu tertutup dan tidak kau baca. Nah, ini sebuah kalimat yang nancep banget buat saya ya. Saya waktu itu sedang bergumul gitu ya, Tuhan, saya berdoa gitu ya untuk sesuatu hal, dan mana Tuhan belum menjawab. Tuhan gimana ini? Kenapa ini ya? Tapi saudara, ketika saya baca quotes ini gitu ya, saya jadi tertegun gitu ya. Iya lagi, saya lebih banyak ngomongnya ya, lebih banyak doanya, nggak banyak mendengar firman Tuhan. Jangan katakan Allah itu diam ketika Alkitabmu tertutup dan tidak kau baca. Padahal suara Tuhan itu tidak pernah berhenti. Suara Tuhan terus berfirman kepada umatnya. Tapi seringkali kitalah yang menutup telinga kita dengan alasan kesibukan dan hal-hal yang lainnya. Karena itu Bapak Saudara, mari kita mulai membaca Alkitab kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah terbiasa membaca Alkitab, itu sudah baik sekali ya. Tapi mari kita renungkan kembali gitu ya. Kita nikmati lagi, kita kecap lagi manisnya firman Tuhan. Tapi Bapak Saudara yang belum gitu ya memulai untuk membaca Alkitab, mari kita mulai kebiasaan yang baik ini gitu ya. Gak perlu dengan hal yang muluk-muluk gitu ya, 30 menit, waduh itu sulit juga ya. 10 menit, 15 menit kita membaca firman. Ada banyak sekali ya bacaan harian gitu ya, panduan Alkitab yang bisa menolong kita dalam baca Alkitab gitu ya. Kalau kita punya waktu 24 jam dalam sehari, masa sih kita gak punya 15 menit untuk ngobrol dengan pribadi yang mengasihi kita? Kalau kita punya banyak waktu untuk ngobrol dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan keluarga yang kita kasihi, masa sih kita gak punya sedikit pun waktu untuk bisa berkomunikasi, berelasi dengan Tuhan yang begitu mengasihi kita? Saudara, kita mungkin bisa pakai, ada banyak kesempatan kita untuk membaca firman. Mungkin itu pagi hari, siang hari ketika jam break makan siang gitu ya, kita makan, terus kita baca firman sebentar, kita bisa pakai waktu itu. Waktu malam mungkin udah terlalu lelah gitu ya, tapi kalau itu adalah waktu yang terbaik untuk kita lakukan, itu waktu yang terbaik. Atau misalnya ketika kita, Bapak Saudara mungkin dalam perjalanan gitu ya, menggunakan transportasi umum gitu ya, naik bus atau naik apa gitu, dibandingkan kita scroll handphone yang nggak tahu tujuannya apa gitu ya, hanya memenuhi pikiran gitu ya, lebih baik kita membuka Alkitab kita. Wah, kita sekarang bisa mengakses Alkitab kita dengan sangat-sangat gampang loh Saudara. Dengan handphone kita bisa buka, kita baca firman Tuhan, kita cari buku panduan Alkitab yang menolong kita untuk memahami firman dengan lebih baik. Kita bisa menggunakan setiap waktu yang ada sebenarnya. Kita bisa menghafalkan Saudara, 1 ayat setiap minggu. Ini juga yang saya sedang latih dalam
ya, hidup saya gitu ya. Minimal satu ayat firman Tuhan yang kita ingat dalam pikiran kita, yang kita gumamkan dalam pikiran kita. Kita kecap firman Tuhan itu dalam pikiran. Supaya apa? Supaya pikiran kita ini nggak cuma dipenuhi dengan kekhawatiran, banyak pikiran, ketakutan gitu ya. Tapi kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan yang menjadi kompas hidup kita, yang menjadi pagar hidup kita, yang menjadi penuntun kehidupan kita. Atau mungkin melalui setiap firman yang disampaikan dalam hari Minggu gitu ya. Ini firman yang dibagikan Saudara ya. Bapak Ibu mungkin bisa mengambil satu kalimat, dua kalimat apa ya yang saya dapat dari khotbah hari ini gitu ya. Lalu Bapak Ibu bisa merenungkan itu sepanjang minggu, bagaimana Bapak Ibu mau melakukan firman dalam kehidupan kita. Habis itu ada banyak hal yang kalau memang kita mencintai Tuhan, kita mau mencintai firman, maka sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita usahakan dan lakukan. Namanya cinta pasti diusahakan. Kalau nggak cinta nggak akan diusahakan, males, nggak akan mau dilakukan. Tapi kalau kita kembali kepada cinta, kepada mencintai firman itu, maka selalu ada usaha untuk kita mengusahakan. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini menjadi sebuah pedoman bagi kita. Dan saya rindu ini menjadi sebuah doa bagi kita semua, termasuk saya. Bagaimana ketika kita membaca firman, merenungkan firman, kita boleh mengecap betapa manisnya firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bukan sekedar sebuah kewajiban, bukan sekedar paksaan atau bahkan ancaman gitu ya. Kalau nggak baca Alkitab kamu berdosa. Enggak, bukan cuma sekedar itu. Tapi kita mau mengalami relasi bersama dengan Tuhan yang mencintai kita. Dan kita mau mencintai firman yang manis dalam hidup kita. Amin.